Fibonacci merupakan salah satu tools yang paling umum digunakan oleh para trader. Tools ini didasarkan dari ilmu matematika kuno yaitu Golden Ratio Fibonacci. Lalu apa hubungan angka tersebut untuk trading? Dan bagaimana cara menggunakan tools ini dalam trading? Pertanyaan tersebutlah yang akan kita bahas pada video ini. Hai trader, selamat datang di channel Dana FX. Di sini kita akan membahas tentang berbagai topik yang berkaitan dengan trading forex berdasarkan pengalaman dan perspektif saya sendiri sebagai trader. Dan tentunya kalian para trader semua juga bisa bertanya dan berdiskusi di kolom komentar jika menurut kalian ada yang kurang dari penjelasan saya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas rahasia Fibonacci retracement dalam trading. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip, supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Pertama kita perlu memahami apa itu rasio Fibonacci. Rasio Fibonacci berasal dari deret bilangan angka Fibonacci yang diciptakan oleh matematikawan Italia bernama Leonardo Pisano. Angkanya dimulai dari 0, dan seterusnya. Yang mana tiap angka tersebut merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Misalnya seperti di sini awalnya 0, kemudian 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 2, 1 plus 2 sama dengan 3, 2 plus 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Pada Fibonacci ada beberapa rasio yang paling penting, yaitu 0,618 dan 0,382. Namun rasio yang paling penting atau golden ratio adalah 1,618, yang mana rasio 0,618 didapatkan dengan melakukan pembagian pada tiap angka di sebelahnya, dan akan didapatkan rasio yang akan terus konsisten. Contohnya ketika kita bagi 8 dengan 13, 13 dengan 21, 21 dengan 34, dan seterusnya. Semua pembagian itu akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 0,618. Kemudian 0,382 didapatkan dengan melakukan pembagian satu angka dengan angka di sebelahnya lompat 1. Maka kita akan mendapat rasio yang akan sama, yaitu 0,382. Dan untuk golden ratio 1,618 didapatkan dari setiap angka Fibonacci, yang mana setiap angka Fibonacci merupakan 1,618 kali dari angka sebelumnya. Alasan mengapa angka-angka ini penting karena angka tersebut terdapat di segala aspek alam semesta. Mulai dari arsitektur kuno, kelopak pada bunga, bentuk wajah dan bentuk tubuh kita. Semua hal tersebut saling berkaitan dengan golden ratio Fibonacci. Oleh karena itu, para trader penganut Fibonacci menyatakan bahwa harga di setiap market mungkin juga bergerak sesuai dengan rasio Fibonacci. Sekarang mari kita pahami bagaimana cara kita menggunakan angka Fibonacci dalam trading. Jika kalian sudah trading selama beberapa waktu, pasti kalian sudah tahu bahwa harga tidak bergerak dalam garis lurus melainkan bergerak zigzag. Karena setiap kali harga bergerak pasti akan ada retracement. Retracement adalah koreksi sementara pada market yang sedang trending. Pada video support resistance sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tren naik itu terjadi ketika terbentuk higher high dan higher low. Retracement pada tren naik adalah koreksi harga yang terjadi setelah ada higher high atau swing high. Sebagai trader kita pasti ingin untuk bisa menangkap ujung dari retracement ini untuk mendapatkan pergerakan besar selanjutnya. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu bahwa retracement sudah akan berakhir? Disinilah kita bisa menggunakan tools Fibonacci retracement, yang mana bisa kita gunakan untuk mengetahui level-level yang berpotensi akan menyebabkan harga berbalik arah, dan melanjutkan tren. Di sebagian besar platform trading, kita dapat menemukan berbagai level dari Fibonacci retracement, tapi untuk saya pribadi, biasanya saya hanya menggunakan 0,382, 0,5, dan 0,618. Jadi saya akan hapus level lainnya, dan fokus pada level ini saja. Sekarang untuk menggunakan tools ini kita perlu tahu terlebih dahulu, bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah, bahwa tools Fibonacci retracement ini hanya bisa berfungsi dengan baik ketika harga sedang trending saja. Jika market sedang sideways, maka tools Fibonacci retracement ini tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi, semisal sekarang harga sedang pada tren naik, maka pertama kita perlu mencari ujung swing low yang nampak jelas dan signifikan. Kemudian setelah itu kita identifikasi ujung swing high terakhir. Sekarang kita pilih tools Fibonacci retracement dan plot dari ujung bawah swing low ke ujung atas swing high.
Tiga garis yang berada di tengah ini merupakan level Fibonacci retracement kita. Angka-angka tersebut menggambarkan 38,2%, 50%, dan 61,8% dari seluruh pergerakan dalam tren naik ini. Karena ini merupakan tren naik, maka harga akan menemukan support pada level-level ini. Seperti yang bisa kita lihat, harga menemukan support tepat di level 0,618 Fibonacci retracement. Sama halnya dengan tren turun, kita tinggal balik saja caranya. Pertama, kita perlu mencari ujung swing high terakhir yang nampak jelas dan signifikan. Kemudian setelah itu kita identifikasi ujung swing low terakhir. Sekarang kita tarik tools Fibonacci retracement dari ujung atas swing high ke ujung bawah swing low. Tiga garis yang berada di tengah ini merupakan level Fibonacci retracement kita. Karena ini merupakan tren turun, maka level-level Fibonacci ini akan berperan sebagai resisten. Dan seperti yang bisa kita lihat, harga menemukan resistennya di level 0,382 Fibonacci. Biasanya pada kondisi trending, harga lebih sering untuk koreksi ke level Fibo 0,5 dan 0,618. Apabila harga koreksi ke level 0,382, itu artinya tren sedang sangat kuat, sehingga koreksi harga tidak jauh dan cepat. Sekarang mari kita belajar cara menggunakan tools Fibonacci retracement untuk analisa dan trading di market. Pertama, mari kita pahami dasar dari strategi yang menggunakan Fibonacci retracement ini. Langkah pertama, kita perlu mengidentifikasi tren. Karena Fibonacci retracement digunakan untuk trend following, kita bisa mengidentifikasi tren menggunakan struktur harga, atau bisa juga menggunakan indikator moving average. Setelah kita mengidentifikasi trennya, langkah kedua adalah mengidentifikasi swing high dan swing low terakhir. Setelah kita identifikasi swing, selanjutnya kita tarik Fibonacci retracement-nya dari kedua swing tersebut, untuk mendapatkan level Fibonacci yang berkemungkinan menjadi ujung dari koreksi harga. Setelah harga mencapai level Fibonacci tersebut, selanjutnya kita perlu memiliki konfirmasi lain untuk entry, yang mana ada banyak cara untuk mencari konfirmasi. Namun saya di sini akan bagikan dua cara paling ampuh yang bisa kalian gunakan untuk konfirmasi entry menggunakan Fibonacci. Jadi langsung saja masuk ke cara mencari konfirmasi yang pertama, yaitu menggunakan exponential moving average. Pada beberapa video saya sebelumnya, kita sudah membahas tentang fungsi dan strategi dari moving average, yang mana indikator ini cukup simpel dan cukup bagus untuk mengidentifikasi tren dan sebagai support resisten dinamis. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kita mengkombinasikan moving average ini dengan tools Fibonacci retracement. Untuk setting dari moving average, kita gunakan yang eksponensial, dan untuk periodenya kita bisa gunakan angka Fibonacci, yang mana saya di sini menggunakan angka 55, seperti yang bisa kita lihat di sini. Moving average yang berwarna ungu ini merupakan exponential moving average 55, dan sekarang price sedang berada di bawah moving average, dan moving average juga mengarah ke bawah, sehingga kita bisa tahu bahwa sekarang tren sedang turun. Jadi kita hanya melakukan entry sell, karena kita harus tetap searah dengan tren. Sekarang kita lihat pergerakan turun yang signifikan ini, dan kita tandakan swing high dan swing low dari pergerakan ini. Kemudian kita tarik tools Fibonacci retracement kita, dari swing high ke swing low. Sekarang ketika harga melakukan koreksi, kita perkirakan harga akan menuju level Fibonacci retracement untuk mencari resisten. Pada momen ini kita tidak tahu pada level mana ujung dari koreksi harga. Akan tetapi kita tahu bahwa harga kemungkinan akan berbalik di salah satu level Fibonacci tersebut. Jadi di sini kita bisa kombinasikan level Fibonacci dengan moving average untuk dijadikan area konfluen. Seperti contohnya di sini, level Fibonacci 0,618 terlihat paling dekat dengan moving average. Sehingga ada kemungkinan besar bahwa harga akan menemukan resistennya di level 0,618. Oleh karena itu, kita bisa melakukan entry sell ketika harga mencapai level tersebut dan terjadi rejection. Kemudian untuk stop loss-nya kita bisa menaruhnya di satu level Fibo di atasnya. Semisal kita entry di Fibo 0,5, maka kita menaruh stop loss di atas Fibo 0,618. Dan untuk entry di Fibo 0,618 seperti contoh ini, kita bisa menggunakan level Fibo 0,786 sebagai level stop loss-nya. Jadi level Fibo 0,786 ini hanya digunakan untuk batas stop loss.
karena jika harga sudah melewati Fibo 0,786, itu artinya tren sudah melemah dan kemungkinan justru akan berbalik arah. Kemudian untuk take profitnya kita bisa menaruhnya di level Fibo 0, atau pada contoh ini berada di swing low terakhir, dan seperti yang bisa kita lihat, harga langsung terjun untuk melanjutkan tren turun. Sekarang mari kita lihat contoh untuk entry buy. Pada chart kali ini dapat kita lihat dengan jelas kalau harga di atas moving average, dan moving average juga mengarah ke atas. Oleh karena itu, bisa kita katakan harga sedang pada tren naik. Sekarang dalam tren naik kita hanya mencari peluang entry buy. Jadi mari kita lihat pergerakan naik yang signifikan ini, dan kita tandakan swing high dan swing low dari pergerakan ini. Kemudian kita tarik tools Fibonacci retracement kita dari swing low ke swing high. Sekarang ketika harga melakukan koreksi, kita perkirakan harga akan menuju level Fibonacci retracement untuk mencari support baru. Setelah itu melanjutkan tren. Tetapi kita tidak bisa tahu pada level mana ujung dari koreksi harga sehingga kita perlu konfirmasi lain, di mana di sini dapat kita lihat, level Fibo 0,382 terlihat paling dekat dengan moving average, sehingga ada kemungkinan besar harga akan menemukan support di level 0,382. Oleh karena itu, kita bisa melakukan entry buy ketika harga mencapai level tersebut dan terjadi rejection. Kemudian untuk stop loss kita bisa taruh di satu level Fibo di bawahnya. Jadi karena kita entry di Fibo 0,382, maka kita taruh stop loss kita di bawah Fibo 0,5. Kemudian untuk take profitnya kita bisa menaruh di level Fibo 0, atau pada contoh ini berada di swing high terakhir, dan seperti yang bisa kita lihat, harga langsung terbang untuk melanjutkan tren naik. Sekarang mari kita masuk ke cara mencari konfirmasi yang kedua, yaitu menggunakan support dan resisten. Pada video saya sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara untuk menentukan support resisten dan cara menggunakannya dengan benar, di mana seperti kita tahu, bahwa support resisten bisa digunakan sebagai role reversal, atau pertukaran peran. Di mana support yang telah di-break akan berubah menjadi resisten, dan resisten yang di-break akan berubah menjadi support. Setelah kita memahami konsep tersebut kita bisa mengkombinasikan dengan Fibonacci untuk konfirmasi entry kita. Contohnya seperti pada chart kali ini, di mana dapat dilihat bahwa struktur harganya membentuk lower low dan lower high, maka harga sedang pada tren turun, sehingga kita hanya mencari peluang entry sell. Jadi mari kita lihat di sini harga bergerak secara signifikan menembus support kuat yang ada di sini, sehingga support ini akan berubah menjadi resisten. Tetapi ingat, dari materi support resisten saya sebelumnya, saya menjelaskan kalau kita tidak menggunakan SBR yang berada di support kuat yang ini, tetapi kita pakai yang berada di atas support kuat, karena di atas sini ada lebih banyak support yang sama baris atau biasa saya sebut key level. Kemudian kita tarik tools Fibonacci retracement dari swing high ke swing low. Dan bisa kita lihat di sini, kalau level Fibonacci 0,618 berdekatan dengan key level. Ini merupakan konfluen yang bagus dari level Fibonacci dan key level. Oleh karena itu, kita bisa melakukan entry ketika harga menyentuh level konfluen ini. Kita bisa menaruh stop loss di atas level 0,786. Kemudian untuk take profitnya kita bisa menaruh di level Fibo 0, atau pada contoh ini berada di swing low terakhir. Dan seperti yang bisa kita lihat harga langsung terjun untuk melanjutkan tren turun. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Sampai berjumpa lagi.